Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya anak-anak. Nah, bersama dengan Ibu, hari ini kita akan belajar dari buku pena pada jilid 2C untuk tema 5 pengalamanku. Kalian sudah memiliki bukunya? Ya, silakan buka buku kalian ya, buku pena jilid 2C untuk tema 5 pengalamanku. Hari ini kita akan belajar dari subtema 1 pengalamanku di rumah pada pembelajaran yang pertama. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu arti dari pengalaman? Ya, pengalaman adalah peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami dalam perjalanan hidup kita. Nah, pengalaman yang kita miliki itu dapat berasal dari rumah, sekolah, tempat bermain, maupun tempat wisata. Pengalaman dibedakan menjadi 2 anak-anak, yaitu pengalaman yang menyenangkan dan ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Contoh pengalaman yang menyenangkan seperti diajak jalan-jalan keliling kota atau ke tempat wisata oleh orang tua kalian, atau mendapat hadiah saat kalian ulang tahun. Nah, selain pengalaman yang menyenangkan, seperti tadi Ibu katakan, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Pernah bertengkar dengan adik atau kakak saat berebut mainan? Atau pernah dimarahi ibu karena bermain terus sampai lupa waktu belajar? Ya, itu adalah contoh pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, seperti Ibu katakan tadi, bahwa pengalaman itu dapat berasal dari rumah ya anak-anak. Pengalaman di rumah yaitu peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami di rumah. Contoh pengalaman di rumah, membantu orang tua membersihkan rumah, membantu ibu memasak puding, bermain dengan adik dan kakak, atau belajar naik sepeda dengan ayah. Nah, itu semua adalah contoh pengalaman di rumah. Pengalaman yang pernah kita alami, baik yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan, akan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Nah, apakah kalian pernah memiliki pengalaman melakukan kesalahan di rumah? Pernah tidak anak-anak? Ya, Ibu yakin kalian pernah melakukan kesalahan di rumah. Nah, jika kalian melakukan kesalahan, apa yang kalian perbuat? Ya, jika kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Karena permintaan maaf biasa kita lakukan di saat kita telah melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang kurang menyenangkan terhadap orang lain, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Nah, anak-anak, permintaan maaf dapat kita ucapkan secara langsung atau lewat tulisan. Meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita perbuat merupakan bentuk dari sebuah kejujuran yang kita lakukan. Permintaan maaf biasa diawali dengan kata maaf, maafkan, mohon maaf, dan kata minta maaf. Contoh kesalahan atau tindakan yang kurang menyenangkan terhadap orang lain atau anggota keluarga di rumah yang mungkin pernah kita lakukan diantaranya tidak sengaja membuang pulpen ibu kalian ke tempat sampah. Itu contohnya ya. Atau kalian tidak sengaja mengotori buku milik kakak. Atau tidak sengaja menjatuhkan jam dinding rumah. Atau tidak sengaja menendang kaki adik saat bermain bersama. Nah, itu adalah semua contoh kesalahan atau tindakan yang kurang menyenangkan terhadap orang lain.
yang ada di rumah kalian. Nah, untuk itu kalian harus mengucapkan kalimat permintaan maaf kalian. Kalian harus ingat bahwa permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Contoh kalimat permintaan maaf yang dapat kalian lakukan, misalnya ketika kalian tidak sengaja membuang pulpen milik ibu kalian. Kalian bisa mungkin mengatakan seperti ini ya anak-anak. Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuang ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Atau jika kalian melakukan kesalahan, tidak sengaja mengotori buku milik kakak, maka contoh kalimat permintaan maaf yang dapat kalian ucapkan seperti ini ya anak-anak. Maafkan ya kak, saya tidak sengaja telah mengotori buku milik kakak. Atau jika tidak sengaja menjatuhkan jam dinding di rumah, seperti yang dilakukan oleh Michelle, maka Michelle dapat mengatakan kalimat seperti ini. Ayah, maafkan Michelle ya. Tadi Michelle tidak sengaja menjatuhkan jam dinding ini. Atau jika kalian memiliki kesalahan tidak sengaja menendang kaki adik kalian saat bermain bersama, kalian dapat mengucapkan kalimat seperti ini sebagai permintaan maaf kalian. Maaf ya Dik, saya tidak sengaja telah menendang kaki adik saat bermain tadi. Nah, seperti itu ya anak-anak, contoh dari kalimat permintaan maaf. Nah, apakah kalian pernah memiliki pengalaman meminta maaf? Ya, Ibu yakin kalian anak-anak hebat. Jika memiliki kesalahan, pasti akan meminta maaf. Dan itu adalah pengalaman kalian di rumah jika melakukan kesalahan, meminta maaf kepada anggota keluarga kalian di rumah. Selain itu anak-anak, apakah kalian pernah memiliki pengalaman mengukur panjang benda yang ada di rumah kalian? Ya, mungkin ada sebagian dari kalian pernah memiliki pengalaman mengukur panjang benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk mengukur panjang benda, kita dapat menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, anak-anak, selain dengan melihat secara langsung, kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Dengan menggunakan alat ukur panjang tidak baku seperti jengkal, langkah, dan depa, maka hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Misalnya, langkah orang tua kalian pasti lebih panjang daripada langkah adik kalian yang masih berusia 3 tahun. Nah, langkah kaki, jengkal, dan depa itu adalah alat ukur panjang tidak baku. Hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang baku akan sama walaupun dilakukan dengan orang yang berbeda. Contoh alat ukur panjang baku yaitu penggaris dan meteran. Penggaris biasanya digunakan pada benda yang tidak terlalu panjang. Satuan panjang penggaris adalah sentimeter atau disingkat dengan cm. Sedangkan meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Meteran menggunakan satuan meter atau biasa disingkat dengan m dan sentimeter yang disingkat dengan cm. Nah, anak-anak, satuan baku adalah satuan baku yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter atau bisa juga dengan sentimeter. Nah, coba perhatikan di sini.
Ini semua adalah jenis-jenis alat ukur panjang baku. Ada penggaris atau mistar yang menggunakan satuan cm atau singkatan dari sentimeter yang digunakan untuk mengukur, misalnya mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, panjang jari kalian mungkin, atau meja, kursi, atau figura foto, dan lain sebagainya. Kemudian ada jangka sorong. Mungkin kalian jarang ya melihat jangka sorong. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan cm dan mm atau singkatan dari sentimeter dan milimeter. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin atau lingkar jari atau pensil atau kelereng. Jadi bisa mengukur diameter dari benda yang berbentuk lingkaran ya anak-anak. Kemudian ada alat ukur panjang baku yaitu meteran kain atau pita. Nah, meteran kain atau pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain bahan baju. Bisa juga untuk mengukur lingkar lengan kita, lingkar pinggang kita, lingkar leher kita. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian ada juga alat ukur panjang baku yaitu meteran roll kecil atau meteran roll besar. Nah, meteran roll kecil dan meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang tanah, panjang pintu, panjang meja, papan tulis, kursi, tinggi badan. Begitu ya anak-anak. Jadi yang ukurannya lebih panjang atau benda yang ukurannya sangat panjang biasanya digunakan meteran, baik itu meteran roll kecil maupun meteran roll besar. Nah, contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris, di sini Ibu berikan contoh bagaimana cara mengukurnya ya anak-anak. Pertama yang kalian lakukan adalah, misalnya ini ya, jika kalian ingin mengukur pensil dengan menggunakan penggaris, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Kemudian, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Nah, di sini kalian akan melihat berapa panjang pensil itu. Berapa panjang pensil yang ada dalam contoh ini anak-anak? Ya, anak-anak hebat, kalian pasti benar menjawabnya. Panjang pensil adalah 12 cm atau disingkat dengan 12 cm. Nah, anak-anak, apakah kalian juga memiliki pengalaman bernyanyi? Ya, lagu bisa dinyanyikan dengan panjang dan pendek. Jika kalian memiliki pengalaman bernyanyi, kalian pasti pernah bernyanyi dengan nada yang panjang maupun yang pendek atau pola irama panjang atau pendek. Lagu bisa dinyanyikan panjang dan pendek anak-anak. Panjang pendek bunyi disebut dengan pola irama. Nah, pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, di sini Ibu memberikan lagu Kapal Api ciptaan dari Ibu Sud. Nah, mari kita bernyanyi bersama ya lagu Kapal Api untuk mengetahui panjang pendeknya lagu. Namun sebelumnya Ibu minta kalian memperhatikan dengan seksama pada keterangan yang ada pada syair lagu di bawah ini ya. Di situ ada keterangannya. Titik dinyanyikan dengan bunyi pendek dan tanda strip panjang 2 itu dinyanyikan dengan bunyi panjang. Jadi
Keterangan ini akan membantu kalian menyanyi Kapal Api ciptaan Ibu Sud dengan mengetahui pola irama yang ada di dalamnya. Silahkan bernyanyi ya anak-anak. Ayo